Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam adil makmur untuk semua. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, kita hampir tiap hari ketemu di sini. Ini markas pemenangan Timnas Amin selalu menjadi saksi dalam perhelatan pemilu 2024 oleh pasangan Amin. Dalam hitungan hari, tahapan pemilu 2024 akan sampai pada tahapan krusial, yaitu pemungutan suara. Sayangnya jelang tahapan menentukan tersebut, terjadi beberapa praktek kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi. Baru-baru ini, misalnya terjadi pembagian bansos di beberapa wilayah yang menggunakan dana APBN, tetapi terdapat logo paslon tertentu dalam paket tersebut. Selain itu, di salah satu daerah, bansos dibagikan langsung oleh seorang pemimpin negara di depan baliho besar salah satu paslon. Pembagian bansos ini sengaja digeber menjelang pemilu, seiring dengan kenaikan anggaran perlindungan sosial di tahun 2024 yaitu sebesar 496,8 triliun. Persoalannya bagi tim hukum nasional pasangan Amin bukan pembagian bansosnya, tetapi politisasi bansos untuk kepentingan calon tertentu yang dilakukan oknum penyelenggara negara. Sehingga yang terjadi bukanlah kepedulian pada rakyat, tetapi diduga kuat adanya manipulasi keberpihakan untuk kepentingan elektoral bagi paslon tertentu yang syarat dengan politik uang. Karena itu kami mengajak semua pihak untuk mengawasi penyaluran bansos tersebut agar sampai kepada yang berhak dan tidak dijadikan objek politisasi oleh pihak tertentu. Kelak kalau pasangan Anies Muhaimin diberi kesempatan untuk memimpin republik ini, kami akan lebih peduli lagi. Anies Muhaimin bukan hanya meningkatkan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, tetapi akan lebih dari itu. Kami akan tingkatkan kesejahteraannya. Kita berikan lapangan pekerjaan yang layak. Dan kita merdekakan mereka dari kesulitan ekonomi. Bansos akan ditambah kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, kita juga menyaksikan upaya yang dilakukan paslon tertentu untuk menyeret kepala desa masuk dalam pusaran politik dengan berbagai modus. Bahkan diantaranya ada dugaan upaya kriminalisasi terhadap kepala desa melalui dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa. Mereka yang diproses diduga karena tetap mempertahankan netralitas dan independensinya dalam pemilu 2024. Karena itu proyeksi Anies Muhaimin ke depan bila memenangi Pilpres akan memberikan edukasi pengelolaan dana desa sekaligus pendampingan oleh kejaksaan melalui serangkaian program sehingga meminimalisasi potensi korupsi. Praktek-praktek menyimpang tersebut berbahaya bagi legitimasi pemimpin bila terpilih. Karena itu tim hukum nasional Amin mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawasi proses pemilu ini. Tim hukum nasional Anies Muhaimin juga siap bersinergi dan berkolaborasi terhadap semua pihak yang menginginkan pemilu berjalan secara fair dan menumpas berbagai bentuk kecurangan. Tim hukum nasional Anies Muhaimin juga menyerukan kepada seluruh kepala desa untuk tetap menjaga netralitasnya dan tidak takut dengan berbagai tekanan. Kami juga menuntut kepada Bawaslu agar meningkatkan kualitas pengawasan dan menjamin netralitasnya. Kami ingin Bawaslu bekerja profesional dan imparsial demi berjalannya pemilu yang berintegritas. Kami tidak ingin kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu akan pudar manakala tugas mulia mengawal pemilu ini tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, profesional dan independen. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih.
atas perhatiannya. Salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Terima kasih Kapten Timnas Bapak M. Saugi. Dan selanjutnya langsung kita akan memberikan kesempatan kepada Ketua Umum Tim Hukum Nasional Amin, Dr. Ari Yusuf Amir, untuk menyampaikan konferensi persnya. Baiklah, terima kasih Mas Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kawan-kawan media, terima kasih atas kehadirannya. Kami sangat dibantu dan didukung oleh sebuah kawan-kawan media, karena kami yakin perjuangan ini tidak akan bisa optimal tanpa dukungan dari kawan-kawan media yang betul-betul menginginkan terjadinya perubahan yang lebih baik kepada bangsa ini. Kami tim hukum nasional menyampaikan beberapa poin penegasan tentang komitmen Amin dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, sembari merespon perkembangan situasi Pilpres di 2024 ini. Yang kami rasakan betul di lapangan masih sangat diwarnai berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terus menjadi atensi kita bersama. Integritas dan kredibilitas Pilpres di 2024 ini betul-betul harus kita ingatkan kepada semua pihak, terutama para penyelenggara negara, dari Presiden Joko Widodo, para Menteri Kabinet, pimpinan lembaga negara, aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, hingga pemerintahan desa dan kelurahan, untuk memastikan pemilu 2024 ini, khususnya penyelenggaraan Pilpres, bersih dari kecurangan. Kami terus memonitor dan mencatat semua peristiwa yang kami anggap mengotori penyelenggaraan Pilpres. Melalui jumpa pers ini kami tegaskan, jangan bermain-main dengan kecurangan. Sebab itu merusak tatanan demokrasi kita yang selama ini sudah kita bangun dengan susah payah. Jika pemimpin yang memenangkan Pilpres terpilih melalui kecurangan, maka akan menimbulkan persoalan sosial politik dan ekonomi yang serius bagi bangsa ini. Kami menduga terjadi penyalahgunaan infrastruktur kekuasaan, mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran, pelibatan birokrasi, dan penggunaan sarana prasarana yang menguntungkan calon presiden tertentu. Dugaan itu semakin dipertontonkan secara vulgar tanpa malu-malu kepada publik dan memprihatinkan. Kondisi tersebut patut diduga dapat dikategorikan sebagai praktek korupsi dan diduga merupakan pelanggaran hukum. Jika praktek demikian terus dilakukan, maka dugaan tersebut bisa dikategorikan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Yang pertama tentang dugaan politisasi bansos, bantuan sosial. Kami menyoroti pembagian bansos yang menggunakan dana APBN. Perlu kami tegaskan di sini bahwa bansos itu merupakan amanat konstitusi, pasal 28H ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dan pasal 34 ayat 2 yang memerintahkan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Seharusnya bansos diserahkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima tanpa perlu seremonial yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Nanti kami sampaikan juga fakta-fakta di lapangan, mungkin kawan-kawan masih ingat bagaimana Pak Erlangga membagikan lalu mengatakan bahwa ini adalah bantuan dari Pak Jokowi. Lalu ada kasus Pak Jokowi membagikan bansos, di belakangnya ada spanduk Gibran dan yang lain, itu nanti akan kami sampaikan fakta-faktanya. Nah, bansos ini telah kenaikan anggaran bansos ini naik luar biasa seperti sudah disampaikan oleh Kapten tadi. Ini merupakan perlindungan sosial yang merupakan kewajiban negara untuk memberi jaminan kepada masyarakat rentan dan tidak mampu secara ekonomi. Yang menjadi persoalan adalah ketika terjadi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan politik tertentu, termasuk potensi politisasi bansos.
Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami mendukung bansos, tapi jangan dipolitisasi. Pembagian bansos untuk kepentingan politik jelas melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran etika berat menurut pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pada pasal 80 ayat 3 disebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi administrasi berat. Sanksi administrasi berat dapat berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh fasilitas apapun. Lalu yang kedua, politisasi kepala desa. Politisasi kepala desa ini dilakukan dengan dua pola. Pertama, pelibatan kepala desa untuk kepentingan politik paslon 02. Patut diduga kepala desa tersebut akan mengarahkan warganya untuk mendukung paslon 02. Sebagaimana fakta adanya pertemuan desa bersatu di Jakarta dan pertemuan kepala desa di Maluku yang keduanya dilakukan oleh paslon 02. Ini ada fakta-faktanya. Pola selanjutnya dilakukan dengan cara kriminalisasi terhadap kepala desa sebagaimana adanya dugaan kriminalisasi terhadap kepala desa dalam kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa. Kami meyakini banyak sekali kepala-kepala desa kita ini orang baik dan mereka orang-orang yang jujur, yang berbakti kepada desanya. Tapi dalam pengelolaan anggaran mungkin saja ada kesalahan administrasi. Nah, inilah yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menekan mereka dengan cara-cara kriminalisasi agar supaya mengikuti keinginannya mendukung salah satu paslon. Fenomena di atas ini berbahaya bagi legitimasi pemimpin yang terpilih kelak. Karena itu kita mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawasi proses pemilu ini. Kita siap bersinergi dan berkolaborasi terhadap semua pihak yang menginginkan pemilu berjalan secara fair dan menumpas berbagai bentuk kecurangan. Kita juga menyerukan kepada seluruh kepala desa untuk tetap menjaga netralitasnya dan tidak takut terhadap semua tekanan tersebut. Dalam hal ini, kami menghimbau KPK harus bersikap sebagai lembaga yang oleh undang-undang diposisikan sebagai lembaga utama pemberantas korupsi, harus mengambil upaya sesuai dengan kewenangannya dalam menindaklanjuti dan mencegah terjadinya praktek korupsi, khususnya di tahun politik berkaitan dengan agenda pemilu. KPK harus mengambil langkah-langkah pencegahan agar anggaran negara tidak disalahgunakan untuk membiayai kepentingan calon tertentu. Di tengah upaya pelemahan yang masif dan sistematis terhadap KPK, kami percaya KPK masih ada orang-orang yang berintegritas dan peduli pada penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Kepada merekalah kami menaruh harapan ini. Terakhir kami sampaikan, kami tidak takut terhadap semua intimidasi, pencabutan izin, serta perusakan alat peraga kampanye terus dialami oleh pihak kami. Dalam jumpa pers ini kami sampaikan, dalam jumpa pers ini kami telah menyampaikan ini daftar kecurangan itu pada jumpa pers yang sebelumnya, juga pada waktu itu di Jogja, dan pada saat ini kami tegaskan bahwa kawan-kawan media akan melihat sendiri bagaimana fakta-fakta di lapangan kecurangan itu begitu sistematisnya. Mungkin kita semua ingat baru-baru ini terjadi penghentian Videotron yang dipasang oleh .Anies Bubble and All Project yang notabene pendukungnya Amin. Meski belum sempat 24 jam tayang, Videotron tersebut berada di Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Padahal Videotron itu dijadwalkan tayang selama seminggu, itu tanggal 15 sampai tanggal 21 Januari. Terhadap berbagai intimidasi itu, kami terus menegaskan bahwa kami dari tim Amin tegas-tegas mengatakan kami tidak takut. Kepada para pejuang perubahan, pendukung Amin, teruslah berjuang dan menyebarluaskan gagasan-gagasan perubahan. Jangan gentar, jangan takut,
Dukungan terhadap Amin adalah perjuangan untuk mewujudkan demokrasi tanpa ketakutan. Kepada seluruh pejuang perubahan dan masyarakat umum, jangan takut untuk mencatat dan melaporkan kecurangan. Jangan takut pula untuk melaporkannya ke Bawaslu atau kepada tim hukum Amin. Karena kami siap mendampingi dan mengawal proses pelaporan tersebut sampai tuntas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Nasional Amin. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Profesor Hamdan Zulfa untuk memberikan ulasan terkait dengan materi konferensi pers kita pada pagi hari ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih saudara, teman-teman, para awam media. Tadi sudah lengkap yang disampaikan oleh Kapten Tim dan Ketua Umum Tim Hukum Nasional Amin. Saya hanya ingin menegaskan beberapa hal, yaitu khusus mengenai bansos. Ini mengemuka di sini karena laporan dari tim kami di berbagai daerah ini masif. Karena itu kami perlu mengingatkan bahwa kami tidak keberatan dengan bansos dan sangat setuju dengan bansos karena itu sudah dianggarkan oleh negara, persetujuan DPR dan APBN. Yang kami persoalkan adalah penyalahgunaan bansos. Ada 3 sisi pelanggaran dari penyalahgunaan bansos yang perlu kami ingatkan kepada semua aparat pemerintahan dan aparat negara. Pertama, potensi tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang oleh aparat penyelenggara negara. Bansos yang dibiayai oleh APBN, yang bersumber dari anggaran negara, kemudian dalam pelaksanaannya diinformasikan dan diakui sebagai bantuan dari paslon tertentu atau dari pihak tertentu, maka itu adalah penyalahgunaan wewenang yang merupakan tindak pidana korupsi. Kami akan tunggu dan kami akan proses ini kalau kami menemukan di daerah-daerah ada yang menyatakan bansos yang merupakan anggaran negara kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa itu adalah bantuan dari paslon tertentu. Kami akan proses secara pidana dan itu tindak pidana korupsi yang merupakan penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang kedua, kalaulah itu bukan bersumber dari anggaran negara, tapi bantuan dari pasangan calon, itu yang dalam hukum pemilu disebut dengan vote buying, membeli suara. Dan itulah pelanggaran terhadap undang-undang pemilu. Jadi ada pelanggaran tindak pidana korupsi, ada pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu. Vote buying, membeli suara, ya, dengan memberikan barang. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran etika. Pelanggaran etika demokrasi, etika pemilu, berbohong kepada rakyat untuk kemenangan. Ini akan memengaruhi integritas dan legitimasi pemilu kalau kemenangan dicapai dengan cara-cara yang terus-menerus dilakukan dengan tanpa memperhatikan etika dan hukum yang berlaku. Kami dari pasangan Amin, Anies Mohaimin dan seluruh tim sangat ingin menghormati hukum dan etika dalam proses pemilu karena kita ingin membentuk pemerintahan yang memiliki integritas. Pemerintahan yang mendapatkan legitimasi dan kepercayaan publik yang luas. Kami tidak ingin setelah pemilu ada yang terpilih kemudian masyarakat tidak percaya terhadap hasil pemilu. Karena itu kami perlu mengingatkan kepada teman-teman seluruh pasangan yang lain,
kita menjaga integritas pemilu ini agar kita menjaga kepercayaan dan legitimasi terhadap hasil pemilu. Kita tidak ingin setelah pemilu ada masalah karena persoalan integritas pemilu dan ketidakpercayaan terhadap seluruh proses pemilu. Saya kira ini sekedar tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hamdan Zulfa, dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Kami berikan kesempatan pertama untuk 2 penanya dan tolong sebutkan nama, terus kemudian dari media mana dan pertanyaan ditujukan untuk siapa. Yang pertama, Mbak berbaju biru dongker, boleh. Terus kemudian, oke. Perempuan semua nih dua-duanya. Oke, kita berikan kesempatan yang pertama, silakan. Karena mic-nya nggak ada, boleh keras suaranya Mbak. Pak, saya Cindy dari Kompas TV. Kan tadi udah disampaikan beberapa contoh pelanggaran yang ditemukan sama tim Amin. Tapi udah apa aja Pak? Atau langkah hukum yang akan diambil apa? Termasuk kan kalau Videotron katanya kemarin akan lapor ke KPU dan juga Bawaslu. Itu update-nya sudah sejauh mana? Gitu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Cindy. Boleh. Izin saya Fauzi dari kantor Berita Antara. Terkait tadi pembagian bansos, apakah ini upaya salah satu paslon tertentu untuk menang satu putaran? Sekali putaran, mungkin bisa ditanggapi dari punya. Terus yang kedua, catatan dan laporan ke KHN Amin, berapa sih jumlah kasus temuan atau dugaan kecurangan atau pelanggaran di Indonesia, dan mungkin posisinya di mana saja bisa diungkapkan dan di daerah-daerah mana saja gitu. Terus yang selanjutnya, apakah ada koordinasi dengan Bawaslu terkait isu kecurangan ini? Bagaimana yang sudah dilakukan? Dan terakhir, malam ini KPK melaksanakan paku integritas. Apakah wacana ini atau isu ini juga disampaikan oleh Amin dalam kegiatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fauzi dan juga Cindy. Kita langsung minta tanggapan saja ya. Nanti ditunggu ya Mbak ya. Oke, silakan Kapten. Terima kasih. Saya menanggapi dari Mbak Cindy tadi ya, dari Kompas TV. Ini memang beberapa hari belakangan ini ditanya terus itu. Karena kelihatannya seru dan paling seksi ya. Jadi saya tegaskan lagi nih wartawan biar gak keliru nulisnya ini. Suka agak keliru-keliru sedikit. Wartawan ini senang dimiring-miringin sedikit. Jadi urusan Videotron tersebut, pertama mereka itu tidak terafiliasi dengan Timnas. Ya, jadi perlu catat itu. Gak ada hubungannya dengan Timnas. Cuman Timnas menyesalkan ya permasalahan tersebut. Kami lebih khawatir tentang pasangan kami, Pak Anies, Pak Muhaimin. Beliau selalu mengatakan kalau tentang kritik biarkan saja. Dikritik tidak akan tumbang, ya, dicaci tidak akan tumbang, dipuji tidak akan melayang. Tetapi kalau tentang keselamatan, kami wajib hukumnya untuk melaporkan. Dan itu sudah terjadi kemarin kepolisian, kita apresiasi kepada kepolisian yang telah menangkap terduga pelaku tersebut. Jadi kembali lagi saya tegaskan tentang Videotron tersebut tidak ada kaitannya dengan kita, tidak terafiliasi dengan pasangan Anies Muhaimin. Itu masyarakat murni dan kami menyesalkan peristiwa itu. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang banyak mendukung dengan caranya masing-masing. Saya pikir itu ya jawaban yang pertama. Yang berikutnya silakan. Baik, terima kasih. Jadi Mbak Cindy, Pak Fauzi, saya lanjutkan. Kami telah mencatat paling tidak saat ini sudah tidak kurang 30 pelanggaran dari seluruh Indonesia. Karena tim hukum nasional itu sudah berada di 34 provinsi dan semua tim hukum melaksanakan kewajiban tugasnya mereka. Jadi setiap ada pelanggaran-pelanggaran di daerah langsung dilaporkan dan diinformasikan kepada pusat. Nah, kami mengkategorikan ada namanya pelanggaran pidana. Ya, nanti ini bisa kita bagi daftar-daftarnya ini. Dan juga ada pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi dan ada namanya pelanggaran etika. Nah, ini kita kategorikan kita kelompokkan dan setiap proses pelanggaran-pelanggaran tersebut kita lengkapi dengan fakta dan bukti. Jadi kami juga berulang kali mengingatkan kepada Bawaslu karena tim hukum kami hampir tiap hari bersidang. Ini tim-tim hukum kita bersidang di Bawaslu. Kami mengingatkan bahwa mohon sekali agar supaya semua penyelenggara
pemilu ini berlaku netral. Karena kita akan enak. Kalau kita semuanya netral ya kita adu bukti aja, adu fakta. Gitu. Dan kami tentunya setiap membuat laporan, kami minta kelengkapan dari kawan-kawan di daerah untuk melengkapi fakta dan bukti-buktinya. Jadi semua pelanggaran itu pasti akan ketahuan. Dalam dunia seperti ini, semua kesalahan-kesalahan sekecil apapun, dimanapun, pelibatan kepala desa, penekanan segala macam, pasti akan terinformasi. Nah tinggal kami kumpulkan fakta dan bukti-buktinya, kami laporkan kepada pihak Bawaslu. Itu tambahan dari saya. Makasih. Oke. Tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab, ini terkait dengan apakah pemberian bansos saat ini atau dugaan politisasi bansos ini adalah terkait dengan upaya untuk menang satu putaran. Silakan ditanggapi, Prof. Iya, yaitu niat dari mereka mungkin saja, tapi kami tidak bisa memberikan tanggapan bahwa itu bagian dari upaya pemenangan satu putaran. Karena kami masih yakin ya, dari data-data yang kami peroleh di seluruh Indonesia, siapa sebenarnya akan menang satu putaran. Ya. Kami pun memiliki keyakinan dengan waktu yang masih ada, kami juga bisa menang satu putaran. Ya. Jadi kami tidak ingin sombong, kami akan menang satu putaran. Kami tetap low profile, tapi kami bekerja penuh dengan bantuan gerakan rakyat di seluruh Indonesia untuk memenangkan Amin. Kami tidak ingin sombong, akan menang satu putaran. Tapi data-data yang ada memberikan keyakinan kepada kami, yang kami tidak perlu ungkap ke siapapun, bahwa kami juga bisa menang satu putaran. Saya kira itu, makasih. Satu lagi dari Mas soal Paku Integritas KPK, apakah wacana ini juga disampaikan ke KPK? Ya, kami sudah mempersiapkan segala bahan-bahan yang terkait untuk KPK nanti malam yang akan disampaikan oleh Capres. Kalaupun masalah disinggung, ini adalah bagian kecil saja. Tapi ada global mengenai strategi pandangan korupsi kalau Anies Mohaimin terpilih menjadi presiden, itu yang akan disampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Mbak jurnalis, silakan. Selamat pagi, nama saya Santi Dewi, saya dari jurnalis IDF Times. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang ingin saya tujukan. Yang pertama saya ingin konfirmasi sekali lagi ya ke Kapten Syaugi. Kalau dikatakan pemasangan Videotron itu tidak terafiliasi dengan tim Amin, berarti apakah artinya dugaan bahwa take down yang diduga karena intimidasi, kan sempat ada yang menulis dan maksudnya kami menulis banyak seperti itu, tidak akan dimasukkan ke dalam catatan dugaan pelanggaran selama pemilu dan tidak akan dilaporkan ke Bawaslu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya juga ingin minta tanggapan terkait juga adanya kami melihatnya seperti ada diskriminasi begitu. Ketika ada pihak lain dari paslon lain yang dilaporkan ke Bawaslu, contohnya ke Bawaslu Pamekasan ini terkait dengan pembagian uang yang dilakukan oleh Gus Miftah waktu itu. Penyelidikannya di stop karena dinyatakan bukan bagian dari praktek money politik. Apa tanggapan dari pihak paslon Amin? Sementara ketika Mas Anies melakukan kegiatan desak di Bengkulu, di kampus waktu itu, dari pihak Bawaslu Kota Bengkulu menyatakan bahwa itu terkait pelanggaran karena melakukan kegiatan politik di hari kerja di fasilitas pendidikan. Gitu. Apakah dari tim Mas Amin melihat ini agak diskriminasi, artinya laporan paslon lain lebih didahulukan dan lebih tajam, itu sementara kalau dari tim Mas Amin yang melaporkan terkesan lambat di prosesnya. Kemudian yang ketiga, dari tadi 30 laporan yang terjadi di seluruh Indonesia, apakah semuanya sudah dilaporkan ke Bawaslu dan ditanggapi secara positif oleh Bawaslu di kota-kota setempat? Terima kasih. Terima kasih Mbak Santi. Langsung ditanggapi dulu aja ya, biar lebih komprehensif. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Santi Dewi, IDN Times. Benar ya? Ini Time News. Soalnya langganan di sini nih. Jadi tadi sudah saya tegaskan. Jadi ini adalah partisipasi masyarakat ya dari apa itu? K-pop netizen atau apalah namanya itu kan. Jadi mereka ini berkeinginan untuk mendukung. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita tidak terafiliasi. Jadi kita tidak mengerti itu. Tetapi kita lihat pertama kita berterima kasih urusan itu bahwa mereka ada yang mendukung.
Jadi perkara laporan itu nanti dari pihak mereka, bukan dari tim nasional. Ya. Tadi saya sampaikan, kalau Pak Anies sudah sering menyatakan kalau dikritik gak perlu dilaporkan. Dan itu sudah dibuktikan selama pemerintahan Pak Anies di DKI Jakarta. Sampai sekarang pun begitu. Ya, tetapi kalau tentang keselamatan, nah itu wajib kita laporkan. Udah jelas itu ya Mbak ya. Kemudian tadi laporan paslon lain ini cuma pendapat saya, nanti mungkin tim hukum lebih detail. Yang lain didahulukan, yang tidak dari kita tidak didahulukan, itu masyarakat yang menilai, ya kan? Kita tentunya mengikuti aturan hukum, ya. Bagaimana nanti Bawaslu menindaklanjuti. Makanya tadi berkali-kali ditekankan oleh Pak Ari Yusuf bahwa harus netral. Kalau semua netral, siapapun katakan first come first serve lah misalkan begitu, orang akan senang. Tapi kalau tidak, ya masyarakat yang melihat. Bagaimana itu menanggapi itu, ya kan? Jadi kita sekarang sudah era digital, transparansi, semua bisa lihat kok. Mana yang didahulukan atau tidak, ini benar atau tidak. Saya pikir kita melakukan sesuai aturan hukumnya saja bagi kita. Terima kasih. Terima kasih Kapten. Saya menambahkan apa yang disampaikan Kapten. Jadi memang mereka tidak ingin kita dampingin, kita untuk melaporkan. Sudah komunikasi, tapi ini kami catat sebagai pelanggaran. Catatan kami ini sebagai pelanggaran. Karena kepentingan kami adalah melihat bahwa bagaimana perjalanan demokrasi di negara kita. Yang hal-hal seperti ini walaupun bukan bagian dari kita, tapi kenapa? Karena dia mendukung arahnya ke kita, kok seperti itu kan. Itu kami catat sebagai pelanggaran. Nah, kaitan dengan di daerah-daerah, alhamdulillah semua berjalan, walaupun sekarang masih dalam proses, belum ada hasil, dan kami terus mengimbau kepada Bawaslu yang di daerah-daerah pun untuk mengambil sikap yang netral. Karena kawan-kawan di daerah juga sangat proaktif. Setiap ada peristiwa kampanye atau apapun, ada spanduk yang kemarin dicopot seperti kasus di Jogja segala macam, kami laporkan dengan fakta dan bukti, mereka respon. Kami harapkan itu betul-betul dilakukan oleh semua daerah dan keberanian pihak Bawaslu untuk mengambil sikap yang netral. Terima kasih. Penegasan Pak Ari, apakah kemudian Bawaslu dinilai sebagai diskriminatif tadi ya? Karena kalau laporannya dari katakanlah ke paslon lain itu terkesan lambat. Tapi kalau kemudian ke paslon 01 itu kayaknya prosesnya cepat. Seperti itu ya Mbak Santi ya, silakan. Itu makanya kami sudah melakukan somasi. Kami tidak khawatir memberikan somasi kepada Bawaslu, kepada KPU, dan ini kami laporkan kepada DKPP. Ini kami proses dan kami sampaikan ke publik. Jadi seperti hari ini kami sampaikan semua kepada kawan-kawan media agar supaya publik tahu, ini loh kerjanya KPU kita, ini loh kerjanya Bawaslu kita. Dan kalau mereka kerja dengan benar, kita support, kita dukung, harus. Tapi kalau mereka kerjanya tidak netral, berpihak, ini akan jadi masalah buat mereka. Kita ingatkan itu, ini akan jadi masalah buat mereka. Karena situasi kita tidak tahu ke depan, dan ini akan menjadi catatan penting bagi kami. Begitu. Baik, terima kasih. Kesempatan terakhir mungkin, banyak ini ya sepertinya. Depan dulu ya, oke silakan dari TV One. Pak, saya Felicia dari TV One. Mungkin sedikit Pak soal persiapan paku integritas dari paslon nanti, capres di KPK nanti malam, sama sedikit Pak soal persiapan cawapres nomor urut 01 di debat keempat hari Minggu nanti Pak, secara umum. Oke, ada 2 pertanyaan ini ya. Oke langsung aja, yang Mbak Baju Kuning silakan. Baik, terima kasih Melia. Silakan. Oke, terima kasih ya. Tadi Venesia TV One. Bagaimana kesiapan Capres 01 untuk nanti malam ya? Ya, jadi yang pertama itu sudah sangat disiapkan oleh tim hukum kita, sudah di FGD-kan. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Hamdan Zulfa, nanti secara globalnya akan disampaikan. Tadi ini hanya bagian kecil saja, ini yang disampaikan tim hukum. Kemudian tentang cawapres untuk debat hari Minggu ya. Kita sebagai timnas, ada tim debatnya sudah mempersiapkan dengan baik ya. Semua persoalan-persoalan topiknya sumber daya, energi dan segala macam itu
sudah kita bahas semua. Mudah-mudahan nanti hari Minggu sudah kita bisa lakukan dan nanti masyarakat bisa menonton. Apakah gayanya tetap atau berubah. Nah, ini kan seru ini kan. Jadi nanti kita lihat bagaimana hari Minggu malam itu mudah-mudahan pasangan 01 khususnya Gus Muhaimin dapat melakukan debat ini dengan baik dan benar. Kemudian Videotron masih ditanya terus ini, kayaknya kurang firm ini ya. Oh ya, nanti jawaban kepada Mas Ari aja. Ya kaitan dengan LADK tadi ya. Jadi pemahaman LADK itu adalah kalau kaitan dana tersebut yang diberikan kepada pihak kita, tim pemenangan. Nah itu memang ada proses pelaporan dan segala macam. Tapi kalau masyarakat melakukan kegiatan mereka sendiri, ya inisiatif mereka sendiri yang tidak terafiliasi dengan kita, itu nggak diatur di situ. Silakan saja mereka melakukan kegiatan. Misalnya kawan-kawan ada di daerah tiba-tiba masang spanduk, masang apa, itu tidak terinformasi ke kita karena itu inisiatif dan peran sertanya masyarakat. Seperti itu ya. Cukup ya? Sudah masih ada lagi? Oke, silakan Mbak. Saya Agnes dari BTV, izin Pak mau meneruskan pertanyaan mengenai persiapan debat cawapres. Kira-kira isu lingkungan apa sih yang menjadi concern dari tim pemenangan nasional, yang mungkin juga Gus Amin juga menjadi concern apa masalah lingkungan yang akan dibawa atau dipersiapkan? Karena kan kalau dari PDIP sendiri, salah satu permasalahan lingkungan yang mereka concern itu adalah illegal logging. Nah kalau dari Gus Imin dan juga tim pemenang ini apa sih masalah lingkungan yang menjadi concern? Silakan. Oke, terima kasih ya. Apres dari BTV. Sebetulnya isu lingkungan itu banyak, ya kan? Tetapi kira-kira ini, ya kan yang selama ini dibahas-bahas itu, pertama tentang climate change, ya. Dengan climate change itu nanti masuknya ke ketahanan pangan, ya. Ketahanan pangan nanti masuknya ke urusan petani, apa kesulitan-kesulitannya selama ini. Apakah kalau Pak Anies selalu mengatakan kan persoalan petani itu cuma 3. Nomor 1 pupuk, nomor 2 pupuk, nomor 3 pupuk. Nah, jadi itu artinya concernnya beliau kelihatannya seperti itu. Tapi nanti kita lihat karena dinamikanya ini kan sangat dinamis. Karena masih beberapa hari kita lihat nanti isu-isu di masyarakat yang berkembang apa. Sehingga strategi mana yang akan disampaikan, isu apa yang akan disampaikan nanti kira-kira akan hari Minggu pastinya. Itu ya Mbak ya. Terima kasih. Oke, dari BTV tadi Mbak Afris. Ada lagi tadi sebelah kanan atau cukup? Cukup ya teman-teman ya. Baik, kita minta closing statement terlebih dahulu dari para tokoh. Oke, Kapten Timnas dulu, silakan. Terima kasih ya awak media. Pagi hari ini kita menyampaikan untuk yang kedua kali kalau nggak salah ya. Kemarin akhir tahun, saya pikir kita selalu mengawal dan memperhatikan situasi-situasi yang ada. Khususnya dalam rangka kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Jangan dibalik. Damai dulu, riang gembira susah. Tapi jujur, adil, baru dicapai damai, riang gembira. Kami yakin dengan tim hukum nasional pasangan 01 ini selalu mencatat dan selalu melaporkan sesuai aturan-aturan hukum dari Bawaslu atau KPU. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung terus sehingga awak media bisa mengcover atau tadi disampaikan bahwa tanpa media kita juga susah untuk bisa mengabarkan situasi-situasi yang ada ini ke seluruh pelosok tanah air. Saya pikir itu saya apresiasi kepada tim hukum nasional Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Prof. Hamdan. Ya, concern kami adalah pemilu yang berintegritas, yang menghasilkan pemerintahan juga yang dipercaya dan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Oleh karena itu kami minta kepada seluruh aparat penyelenggara negara untuk bertindak netral, termasuk kepada Bawaslu dan KPU, ya, dalam mengawal pemilu yang jujur dan adil. Kemudian yang kedua, kami juga minta dari tim nasional, tim hukum nasional kepada seluruh ya, partai pengusung, partai pendukung, ya, para pejuang pemenangan dan relawan, dan seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu ini. Sekarang serba terbuka, laporkan ya, ke Bawaslu, Panwas, sampaikan ke media, dibuat videonya, diupload di media,
kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan jangan takut untuk mengungkap kebenaran. Saya kira itu yang dia sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hamdan. Kami berikan kesempatan kepada Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Dr. Ya. Ari Yusuf Amir. Baiklah, terima kasih. Pertama soal tadi bansos, kami tegaskan sekali lagi, bansos ini haknya masyarakat, haknya rakyat dan wajib dibagi, tapi jangan dipolitisasi. Sehingga dibagilah bansos itu tanpa embel-embel apapun juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang kepala desa, kami usulkan untuk pemeriksaan kepala-kepala desa ini ditunda dulu deh. Ditunda setelah selesai masa pemilu. Karena rawan sekali pemeriksaan kepala-kepala desa ini diikuti dengan tekanan-tekanan untuk memilih mendukung salah satu paslon. Kami usulkan seperti itu. Lalu kami juga himbau kepada tadi yang disampaikan oleh Bang Hamdan, semua relawan, semua pendukung yang ada di daerah, tim hukum nasional berada di mana-mana, ada di daerah-daerah, laporkan semua kecurangan, no viral, no justice, kata Kapten, jadi kita viralkan, kita sampaikan ke publik, sampaikan kepada kawan-kawan media dan kita mohon dukungan kawan-kawan media. Untuk lapor kecurangan kami sudah menyediakan hotline di 0812 4242 4319. Silakan semua masyarakat Indonesia yang melaporkan kecurangan dimanapun Anda berada, laporkan ke sana dan akan segera kita tindak lanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari Yusuf Amir. Selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu, tapi posisinya perlu diatur ini. Yang di depan duduk, tapi menghadap ke belakang ya, agar bagian belakangnya nanti bisa. Yes, oke. Yang di belakang sini berdiri terus balik. Oke. Jadi biar kelihatan. Kami tidak takut lawan-lawan. Untuk yang di sini tetap seperti ini Pak ya. Oke. Ya, acungkan jari jempolnya. Jempolnya satu. Oke. Jangan Pak Zaid, jangan merubah haluan Pak. Oke. Geser dikit Pak. Izin Pak, geser dikit sini Pak. Oke, biar komposisinya bagus teman-teman. Oke. Ya. Oke. Satu, kita siap ya? Satu. Kami tidak takut. Lawan. Kami tidak takut. Lawan. Kami tidak takut. Lawan. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Teman-teman media, terima kasih atas waktunya ya meliput konferensi pers Tim Hukum Nasional pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syaugi, Pak Hamdan Zulfa, Bapak Ari Yusuf Amir, dan juga kepada Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan FKP3 yang telah bersama-sama mengikuti konferensi pers pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.